Tidak selalu setiap hari hanya mengumbar nafsu, mengumbar seneng, mengumbar urip sak kecekele, ya wis mung ngene ya ngene gitu. Bukan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memulai tahun liturgi yang baru dengan merayakan Minggu Advent pertama. Masa Advent yang berlangsung 4 minggu mengajak kita untuk merenungkan 4 tema besar, yaitu pengharapan, kegembiraan, kasih, dan damai. Tema minggu pertama adalah pengharapan. Ada kisah 4 buah lilin yang menyala dalam sebuah ruangan yang gelap. Ini tidak dinyalakan karena ruangannya terang. Ceritanya begini. Lilin-lilin tersebut merasa nyala api mereka tidak berguna melawan kegelapan dalam ruangan tersebut dan memutuskan untuk padam. Dalam ruangan yang sunyi itu terdengar percakapan mereka. Lilin pertama namanya Agnes Paijem. Dia berkata, "Akulah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Ini sudah menyala, lalu mengeluh, lalu dimatikan. Mati. Ya. Nah, lilin pertama Agnes Paijem sedikit demi sedikit mulai padam. Saat ini, apakah kita tidak ada damai? Hidup kita kacau. Banyak masalah, banyak musuh. Lilin Agnes Paijem, lebih baik saya memadamkan diri. Lilin kedua namanya Mbak Gita. Aku adalah iman. Sayangnya manusia mulai melupakan aku dan menggantikan diriku dengan yang lain. Manusia sudah tidak mau mengenalku, karena itulah aku tidak berguna untuk menyala. Setelah berkata demikian, lilin kedua mati ditiup angin. Apakah saat ini iman kita mati sebagai orang Katolik? Tidak percaya pada Tuhan Yesus, lupa pada gereja, lupa hari Minggu adalah hari Tuhan. Pelan-pelan kita meninggalkan ajaran gereja. Pelan-pelan kita meninggalkan kegiatan lingkungan, basis, dan sebagainya. Lalu ditiup angin hilang. Giliran lilin ketiga namanya Paimin. Dia berkata, "Aku adalah cinta." Katanya dengan melas dan sedih. "Aku sudah tidak mampu untuk menyala. Manusia sudah tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Manusia saling membenci, saling mencaci maki, membenci keluarganya sendiri, bermusuhan dengan keluarganya sendiri." Itu keluh lilin ketiga Paimin. Tak menunggu waktu yang lama, lilin ketiga ini akhirnya mati. Apakah saat ini tak ada cinta dalam diri kita masing-masing?
kita merasa sendiri, ditinggal oleh keluarga, ditinggal oleh orang lain. Dan apakah rasa benci itu menguasai diriku? Atau kita mempunyai hobi menyebarkan kebencian lewat grup, lewat WA. Ini lilin ketiga. Tak terduga seorang anak kecil bernama Paijo masuk dalam ruangan yang gelap tersebut, dan begitu melihat ketiga lilin tersebut sudah padam, ruangan itu menjadi semakin gelap. Nah, karena takut, anak itu berkata, "Hei, apa yang akan terjadi? Kenapa kalian padam? Aku takut kegelapan." Lalu anak Paijo itu mulai menangis. Melihat semua itu, lilin keempat muncul, bernyala. Namanya lilin keempat itu Limcai. Dia muncul pelan-pelan membawa lilin kecil ini, walaupun matanya agak sipit. Jangan takut, jangan menangis. Selama ada aku yang masih menyala, kita masih bisa menyalakan ketiga lilin yang sudah padam itu. Limcai memegang lilin, akulah harapan. Dengan mata bersinar, Paijo, anak kecil yang ketakutan itu, mengambil lilin harapan. Lalu dia menyalakan ke lilin-lilin yang tiga yang sudah padam itu. Saudara, ruangan yang gelap menjadi terang karena 4 lilin itu bernyala. Maka pesannya, jangan pernah mematikan lilin harapan. Harapan yang menyala dalam hati kita. Dan semoga kita semua bisa menjadi seperti Paijo, anak kecil itu, yang bisa menyalakan damai, menyalakan iman, menyalakan cinta dengan harapannya. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyerukan pada hari-hari yang terakhir akan terjadi hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Minggu Advent pertama yang sering disebut sebagai Minggu Pengharapan, lilin keempat. Tanda bahwa gereja mengajak kita membuka kembali hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap yang penuh harap dan berjaga. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengingatkan kita akan zaman Nuh. Ketika banyak orang menjalani hidup sehari-hari tanpa sadar bahwa hari Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya kelak akan terjadi pada saat yang tidak kita duga-duga. Karena itu, Tuhan menegur kita dengan penuh kasih. Berjaga-jagalah dan bersiaplah. Pesan ini sangat cocok dengan suasana awal masa Advent ini, yaitu masa yang mengajak kita tidak hanya menunggu, tetapi menanti dengan hati yang terbangun. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan. Bagaimana orang hidup dalam pengharapan? 1. Mempunyai visi ke depan, punya angan-angan ke depan, hidup lebih baik, punya cita-cita ke depan, tidak tenggelam dalam kesenangan jangka pendek, tidak selalu setiap hari hanya mengumbar nafsu, mengumbar
seneng mengumbari urip sak kecekele ya wis mung ngene ya ngene gitu, bukan itu. Seperti zaman Nuh ya sudah ajek. Ya, pokoknya mengalir saja, bukan seperti itu. Tapi jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Lukas pasal 21:34. Setiap hari merasa ragu-ragu, setiap hari merasa tidak percaya, setiap hari merasa besok nasib saya bagaimana, hari ini bagaimana. Itu orang yang tidak mempunyai visi, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai masa depan. Yang kedua, apa ciri orang yang hidup dalam pengharapan? Dalam iman, dia membuka dirinya terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Orang Kristen itu memiliki visi hidup, cita-cita yang melampaui cita-cita di dunia ini. Visi kita tidak hanya untuk mencapai rencana manusia yang berdasarkan perhitungan manusia, melainkan cita-cita ilahi dari Tuhan dengan dasar kitab suci. Kekuatan untuk mewujudkan visi itu bukan hanya kekuatan jasmani, melainkan daya rohani. Salah satunya bentuknya adalah doa. Orang yang mempunyai harapan adalah orang yang mempunyai cita-cita masa depan yang lebih baik. Dasarnya apa? Kitab suci. Dasarnya adalah doa. Orang yang hanya punya angan-angan tanpa disertai kekuatan iman, kekuatan doa, itu ya tinggal angan-angan. Setiap hari saya mau bisa mempunyai mobil, ya, mempunyai rumah yang mewah, angan-angan terus setiap hari. Di kamar mandi angan-angan punya mobil, makan angan-angan punya mobil, tidur angan-angan punya mobil, masuk gereja angan-angan punya mobil. Lama-lama edian, ya. Karena tidak ada dasar kekuatan dari dalam, kekuatan iman, kekuatan doa. Bahaya saudara-saudara, kita bisa memohon, tapi kalau tidak disertai kekuatan doa, kita bisa edian. Oke, mengapa kita berdoa? Disertai dengan doa. Dengan berdoa, manusia menjadi relasi pribadi dengan Tuhan, sang sumber pengharapan. Yang kedua, kekuatan doa mengatasi segala keraguan dan memperteguh pengharapan. Kita memulai perjalanan tahun liturgi baru yang melambangkan perjalanan kita di dunia. Kita tidak berjalan memasuki masa depan menurut prediksi perhitungan manusia, melainkan mengarahkan pandangan ke arah tujuan yang Tuhan tetapkan. Dia menemani kita dengan menjadi manusia seperti kita. Immanuel, lahir seperti kita, yang akan kita sambut hari kelahirannya pada hari Natal. Menyertai kita, menyertai harapan kita. Untuk kemana? Ke sana. Mengarahkan pandangannya untuk menyambut Yesus yang datang. Dan secara liturgi kita mempersiapkan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Marilah mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Raja Pengharapan. Maka masa Advent selalu mengajarkan bahwa penantian bukanlah hal yang sia-sia. Dalam keheningan dan doa,
Tuhan menanamkan harapan baru, memperbarui semangat dan mempersiapkan hari untuk menyambut kehadiran Yesus Kristus.